Tim penyidik dari Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Karo kembali menetapkan satu orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pendistribusian pupuk subsidi di Kecamatan Merek, Karo, Sumatera Utara. MG ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa 30 September 2025 lalu, menyusul tiga orang lainnya yakni TS, RKS, dan juga IH. MG ini diketahui bertugas sebagai admin di toko pupuk milik suaminya tersebut dan dia berperan sebagai orang yang menginput data dengan membuat kwitansi fiktif yang tidak sesuai dengan jumlah pupuk subsidi yang sebenarnya diterima oleh para petani. Untuk informasi lengkapnya, kita sudah terhubung bersama rekan Nasrul, jurnalis Tribun Medan. Rekan Nasrul, silahkan informasi lebih lengkapnya dari Anda. Ya, selamat sore Justina dan teman-teman sekalian. Dapat saya laporkan dari Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, di mana tim penyidik khusus dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Karo telah menetapkan satu orang tersangka tambahan dalam kasus dugaan korupsi pendistribusian pupuk subsidi yang terjadi di Kecamatan Merek, Kabupaten Karo pada tahun anggaran 2022 lalu, di mana satu orang yang baru saja ditetapkan tersangka pada Selasa tanggal 30 September 2025 kemarin, yaitu seorang wanita berinisial MG, di mana MG sendiri diinformasikan bertugas sebagai admin dari salah satu toko pupuk yang diketahui milik TS, yang TS ini itu suami dari si MG sendiri, di mana selama proses penyaluran pupuk subsidi tahun 2022 lalu, MG ini bertugas sebagai admin karena memang istri dari TS, di mana penetapan tersangka MG ini juga berdasarkan informasi dari pihak penyidik dan juga Kasipitsus Kejari Karo, bahwasannya MG ini ditetapkan tersangka atas dasar fakta-fakta dan bukti yang ada di dalam persidangan, di mana sebelumnya tiga terdakwa lainnya yaitu TS, RKS, dan IH, di mana TS ini sebagai pemilik toko pupuk, RKS dan IH sebagai verifikator, begitu, Tribuners. Dari dalam fakta persidangan di tiga terdakwa ini menyebutkan bahwasannya ada peran dari MG sendiri yang selama ini bertugas sebagai admin yang menyusun kwitansi dan laporan pendistribusian pupuk subsidi ini, yang dimana ditemukan tidak sesuai antara laporan ke negara dengan yang disalurkan kepada pihak kelompok tani, begitu, Tribuners. Untuk MG sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa tanggal 30 September kemarin dan sudah langsung ditahan ke rutan kelas 2A perempuan Tanjung Gusta, Kota Medan, untuk selanjutnya dititipkan selama 20 hari sembari menunggu tim penyidik Kejaksaan Negeri Karo menyusun berkas perkara yang nantinya akan dilimpah ke Pengadilan Tipikor Kota Medan, begitu. Dan sejauh ini berdasarkan informasi dari tim penyidik Kejaksaan Negeri Karo untuk kasus pendistribusian atau dugaan korupsi pendistribusian pupuk subsidi di Kecamatan Merek ini, sejauh ini masih belum ada ditetapkannya tersangka baru atau belum didapatkan informasi tersangka baru, karena memang seperti MG sendiri ditetapkan sebagai tersangka karena memang adanya bukti-bukti persidangan hingga menjurus kepada MG yang memiliki peran yang sangat vital dalam proses penyusunan administrasi berkas pendistribusian pupuk yang Tribuners. Namun begitu, nantinya tim dari Kejaksaan Negeri Karo akan melihat kembali fakta-fakta persidangan apakah memang ditemukan adanya dugaan-dugaan tersangka baru. Nantinya jika memang adanya fakta-fakta persidangan tersebut, maka kasus ini akan dikembangkan lebih lanjut, begitu. Mungkin sekian laporan dari Kabupaten Karo. Justina, kembali ke studio. Terima kasih rekan Nasrul, jurnalis Tribun Medan. Selamat beraktivitas kembali. Pemirsa, berikut keterangan pihak terkait untuk melengkapi informasi Anda. Tersangka baru yaitu atas nama MR Bro G, ya, tempat lahir Brastagi, umur 57 tahun, dan sudah kami lakukan penahanan di rutan Tanjung Gusta terhitung 20 hari. Di sini adapun kronologisnya nanti akan diterangkan oleh Bapak Dr. Renhat Sembiring. Rilis terhadap masyarakat Makassar, bahwasanya pada hari Selasa, tepatnya tanggal 30 September, kita telah melakukan peningkatan status dari saksi menjadi tersangka terhadap MG. Ya, ini pengembangan kasus terhadap kasus pupuk bersubsidi tahun 2022, di mana yang 3 kasus korupsi sudah sidang. Ya, 3 kasus korupsi sudah sidang,
dan tinggal nunggu putusan, mungkin tanggal 13 putusan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.